Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cafe Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal sejarah P3K 2021 yang berkaitan dengan tryout kedua. Jadi soal ini saya dapatkan ketika saya melaksanakan tryout kedua P3K 2021. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan, mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan memberikan info-info terbaru terkait dengan CPNS dan P3K. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soal sejarah. Soal yang pertama, pengaruh Trias van Deventer jika dikaitkan dengan faktor munculnya pergerakan nasional adalah yang A. Memori kejayaan kerajaan tradisional masa lampau, B. Pengaruh nasionalisme India dan Turki, C. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1904 sampai 1905, D. Perasaan senasib dan sepenanggungan bangsa Indonesia, E. Munculnya kaum intelektual bangsa. Nah, dari pembahasan Trias van Deventer ya, Trias van Deventer atau Trias Politica itu ada tiga, yaitu adalah irigasi, imigrasi, dan edukasi. Nah, dari ketiga ini, manakah yang berkaitan dengan munculnya pergerakan nasional? Nah, dari jawaban-jawaban ini, ya, menurut saya yang berkaitan dengan Trias van Deventer itu adalah yang E. Ini menurut saya ya, jawaban menurut saya. Nah, silakan kepada Bapak Ibu jika jawabannya kurang sesuai, silakan berkomentar di kolom komentar supaya ada penjelasan yang lebih tepat lagi. Kita lanjut soal berikutnya. Manusia masa praaksara di Indonesia pada zaman Neolitikum pada umumnya memiliki pola hidup A. Menetap dan food producing, B. Berkelompok untuk berburu agar survival, C. Food gathering dan berburu, D. Pengembangan teknologi tradisional, E. Fokus dalam kemampuan perundagian. Pada soal ini saya menjawab itu yang A. Karena zaman Neolitikum itu adalah zaman di mana manusia purba pada zaman dulu sudah bisa menetap dan sudah bisa hidup berkelompok ya, dan juga sudah bisa memproduksi makanan sendiri. Maka dari itu saya menjawab yang A. Baiklah, kita lanjut soal berikutnya. Program pemerintah untuk menyeragamkan pemahaman masyarakat tentang Pancasila disebut dengan A. Sebuah, atau A ini menjadi sebuah ya Bapak Ibu. Ini kemarin saya screenshot seperti ini di handphone. Ini A. Repelita, B. Eka Prastia Pancakarsa, C. Undang-undang subversif, D. Panca Usaha, E. GBHN. Pada soal ini dengan sangat yakin saya menjawab yang B. Eka Prastia Pancakarsa. Kita lanjut soal berikutnya. Perdagangan dipandang sebagai salah satu saluran Islamisasi. Bukti yang paling kuat adalah A. Perdagangan batu nisan dari Gujarat, B. Sistem barter antara pedagang Arab dan Indonesia, C. Perdagangan beras dari Gresik ke Maluku, D. Jalinan perdagangan jalur sutra, E. Munculnya kampung Arab di perkotaan.
pada soal ini ya, saya menjawab itu yang B, Bapak Ibu. Ya, ini jawaban versi saya. Silakan pada Bapak Ibu, teman-teman semua, jika mempunyai jawaban yang lebih tepat, kita akan bahas. Ya, silakan berkomentar di kolom komentar. Kita lanjut soal berikutnya. Di masa reformasi, pemilu tahun 2019 berbeda dengan lainnya, khususnya adanya A. Kebijakan bahwa TNI dan Polri mempunyai hak suara dalam pemilu. B. Pemilu dilakukan dengan menerapkan sistem demokrasi tidak langsung. C. Kebijakan bahwa pemilu hanya dilakukan dalam satu putaran. D. Pemilu yang diizinkan untuk diikuti oleh calon presiden dari kelompok independen. E. Pemilu dalam waktu serentak dari presiden, legislatif, dan DPD. Pada jawaban ini, saya menjawab yang E. Ya, ini jawaban saya Bapak Ibu ketika melaksanakan tryout P3K yang kedua. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam penelitian sejarah, faktor yang melatar belakangi perbedaan interpretasi sejarawan dikenal dengan personal bias. Personal bias ini dapat muncul disebabkan A. Kontroversi dalam peristiwa sejarah. B. Penafsiran berlainan tentang fakta sejarah. C. Pandangan filsafat yang berbeda. D. Rasa suka atau tidak suka terhadap pelaku sejarah. E. Sumber-sumber sejarah yang bias. Nah, pada soal ini yang harus kita pahami itu adalah personal bias. Apa sih personal bias itu? Personal bias itu adalah keberpihakan pribadi, ya maaf Bapak Ibu. Keberpihakan pribadi, personal bias. Nah, jadi ketika penulis itu menulis sejarah, itu ada penilaian keberpihakan pribadi, ya, atau personal bias. Nah, personal bias ini dapat muncul disebabkan, ini jawabannya Bapak Ibu, hampir mengarah kepada personal bias. Nah, jadi di sini kita harus mencari jawaban mana yang lebih tepatnya. Pada soal ini saya menjawab yang D. Ya, karena rasa suka atau tidak suka terhadap pelaku sejarah. Ini jawaban saya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang 1945 disahkan menjadi Konstitusi Indonesia oleh lembaga A. PPKI, B. KNIP, C. BPUPKI, D. DPR, E. Volksstaat. Ya, jadi lembaga yang mengesahkan, ya, Konstitusi Indonesia. Jawaban saya di sini adalah yang A. PPKI. Itu jawaban saya Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya. Gerakan DITII dapat meluas di berbagai tempat di Indonesia. Embrio dari gerakan ini adalah A. DITII Jawa Tengah, B. DITII Kalimantan, C. DITII Aceh, D. DITII Sulawesi Selatan, E. DITII Jawa Barat. Pada soal ini yang perlu kita pahami itu adalah embrio. Ya, silahkan Bapak Ibu cari apa sih arti embrio itu. Nah, di sini kalau menurut saya embrio itu adalah pusat, ya, pusat atau kemunculan pertama gerakan ini. Ya, kemunculan pertama gerakan ini itu jawaban saya adalah yang E. DITII Jawa Barat. Itu jawaban saya Bapak Ibu.
Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Orde Baru muncul dilatar belakangi oleh peristiwa A. Korupsi, kolusi, nepotisme. B. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. C. Trikora. D. Dwi Kora. E. G30 SPKI. Nah, pada soal ini saya menjawab yang E. Oke. Nah, ini jawaban saya. Jadi Orde Baru itu muncul dilatar belakangi oleh peristiwa G30 SPKI. Ini jawaban saya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Panitia 9 merumuskan maksud dan tujuan pembentukan negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Namun selanjutnya terdapat perubahan dari konsep asli Piagam Jakarta. Perubahan ini menghargai fakta historis bahwa rakyat Indonesia A. menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan kerjasama. B. berdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dari Sabang sampai Merauke. Yang C. terdiri dari berbagai agama dan aliran kepercayaan yang telah lama ada. Yang D. menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang harus tetap dilestarikan. Yang E. terdiri atas suku bangsa dan adat yang berbeda-beda namun disatukan dalam wadah NKRI. Pada soal ini memang cukup membingungkan kita dalam mencari jawaban ya Bapak Ibu, karena hampir setiap objektif ini ya jawabannya hampir benar ya. Tapi menurut saya ya jawaban yang A dan B ini kurang tepat ya, dan yang C, D, E, nah ini yang membuat saya pribadi cukup bingung mencari jawaban mana yang lebih tepatnya, karena dari C dan D dan E ini jawabannya hampir mengarah sama intinya gitu. Tapi di sini saya menjawab itu jawabannya yang C Bapak Ibu, karena Piagam Jakarta itu yang dirubah itu sila pertama ya tentang ketuhanan. Jadi di sini saya menjawab terdiri dari berbagai agama dan aliran kepercayaan yang telah lama ada. Ini jawaban saya Bapak Ibu. Nah, jadi pada teman-teman Bapak Ibu semuanya, jika mempunyai jawaban yang lebih tepat lagi, silakan komentar di kolom komentar ya untuk mencari jawaban mana yang lebih tepatnya. Oke, baik, itu soal-soal sejarah ya Bapak Ibu pada saat tryout P3K yang kedua kemarin saya dapatkan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang sudah menonton video ini, yang sama-sama kita membahas soal ini ya. Terima kasih, semoga soal ini bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman Bapak Ibu semuanya. Benar, kalau begitu terus dukung channel ini untuk berkembang supaya bisa memberikan informasi terupdate terkait CPNS dan P3K dan pembahasan soal-soal lainnya. Baiklah, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.